Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah dimanapun Anda berada, mari kita awali aktivitas dengan berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dalam bimbingan dan rahmatnya. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, dilanjutkan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-taqwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-taqwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-taqwil. Kita siapkan diri kita untuk sukses. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil azimi sultanik. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina
wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan eh, topik yang sangat sesuai dengan biasanya permasalahan-permasalahan yang selama ini banyak kami hadapi teman-teman kita di mana-mana banyak yang mengalami suatu kondisi yang kalau saya lihat itu kondisi yang sangat kesusahan, ya, sangat susah, sangat kondisi-kondisi yang menurut saya yang perlu memang apa itu yang sangat saat ini memang dalam kondisi secara ekonomi lagi diberikan ujian sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak ujian dari teman-teman kami, teman-teman banyak yang datang kepada kami, mereka banyak mendapatkan ujian, silih berganti minta pertolongan dan seterusnya dan seterusnya. Untuk itu saya ingin menyampaikan satu topik yang artinya intinya hidup itu memang tidak datar-datar saja. Hidup itu tak lekang dari masalah. Hidup itu tak lekang. Artinya hidup itu tak lepas dari masalah. Lalu bagaimana kita di dalam menghadapi satu kehidupan yang ternyata tidak datar-datar saja, tidak aman-aman saja, yang penuh dengan ujian, cobaan dan masalah, maka kalau Allah Subhanahu wa taala telah berkalam, maka hidup itu harus dengan menyelesaikan masalah dengan bertakwa. Takwa yaitu menyelesaikan masalah atau menyelesaikan masalah dengan takwa. Kenapa? Tadi saya sampaikan karena hidup memang tidak datar-datar saja. Hidup tidak nyaman-nyaman saja. Life not life is not flat. Life is not flat. Ya, artinya hidup tidak datar-datar saja atau biasa-biasa saja atau lempeng-lempeng saja. Selalu ada lika-likunya, naik turunnya, kadang senang, kadang duka, kadang sedih, kadang bahagia, naik turun. Ya, hari ini senang, besok sedih, hari, saat itu senang, kita diuji dengan berbagai macam masalah, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah anak, masalah perusahaan, banyak sekali masalah yang kayak rasanya tidak pernah lekang, tidak pernah habis masalah itu. Yang akhirnya apa? Karena banyaknya masalah tadi, akhirnya menjadikan hati itu, kita manusia punya hati, hatinya itu galau, galau, sedih, gundah gulana, ya gitu ya, sedih dan gundah gulana. Maka kita harus memiliki apa? Obat, ya. Kalau obatnya fisik ketahui teman-teman masih ke dokter, ya gitu ya, berobat, minum obat seterusnya. Tapi kalau gundah gulana atau hatinya sedih, lalu bagaimana? Tidak cukup bisa ke dokter, tidak cukup hanya ke dokter, tidak bisa. Kita harus punya punya teknik, punya cara bagaimana mengatasi ke hati yang galau, hati yang sedih, yang penuh dengan masalah tadi. Maka bagi orang Muslim, maka di dalam menghadapi yang demikian itu biasa-biasa saja aja. Masalah itu biasa. Dan bagaimana menyelesaikannya itu sudah tahu caranya. Dengan cara yang baik dan benar. Karena Allah telah juga memberikan satu solusi. Dan masalah, dan bagaimana kita menghadapi masalah, bagaimana kita mencari solusi yang benar-benar merupakan solusi yang betul-betul itu bisa menyelesaikan masalah, bukan hanya lari dari masalah, ya. Lari dari masalah apa ya? Artinya bukan hanya sekedar pengalian sementara. Pengalian sementara apa? Gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Ada masalah ini tutup ini aja. Ada masalah ini ingin pinjol. Hari ini akhirnya dari pinjol kita punya hutang banyak, punya masalah banyak. Akhirnya kita fokus kita cari pinjaman online atau cari apa lagi. Atau kita ada masalah kita lari dari tanggung jawab, ya. Ada kita akhirnya itu semua tidak menyelesaikan masalah. Artinya setiap masalah kita kan dengan cara yang sama, dan itu semua harus kita harus mencari jalan yang terbaik itu bagaimana itu ya, bukan jalan yang instan, jalan yang terbaik, ya. Sebagaimana jalan yang terbaik itu kalau menurut Allah Subhanahu wa taala yaitu sesuai dengan Quran surat At-Tolak, ya. Quran surat At-Tolak ayat 2 sampai
Tiga, barang siapa yang bertakwa. Nah ini teman-teman sekalian. Makanya begitu kita ada masalah, langkah pertama kali ya kita mestinya kita datang kepada Allah. Kita mendekat kepada Allah. Kita evaluasi diri kita. Bagaimana ibadah kita. Bagaimana sholat kita. Bagaimana hubungan kita dengan Allah. Bagaimana ibadah kita, sholat kita, ngaji kita. Apapun yang kita lihat, kita evaluasi. Bukan mencari solusi-solusi yang lain dulu. Maka yang pertama kali kita ya kita pastikan hubungan kita dengan Allah itu sudah beres dulu. Hubungan kita dengan Allah itu beres dulu. Karena Allahnya telah berkalam berlebihan. Ya, solusinya ya ini. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengajarkan baginya jalan keluar. Jalan keluar dari setiap masalah. Di sini artinya jalan keluar semuanya dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan biasanya semua problem permasalahan itu pasti nanti ujung-ujungnya masalah itu dengan rezeki. Masalah keluarga karena rezeki, masalah anak ya karena rezeki, ya masalah apapun orang ya biasanya tak lepas dari masalah rezeki itu semua. Rezeki itu berupa kesehatan, teman, saudara dan seterusnya. Atau jodoh, ini juga sama, itu masalah rezeki. Mari kita evaluasi dulu hubungan kita dengan Allah, ibadah kita, salat kita, ya termasuk apapun ini kita evaluasi dulu. Ini karena Allah jadinya begitu. Ya, ini untuk menjadikan jalan keluar dari berbagai macam semua persoalan, ya apapun teman-teman sekalian, maka ukurannya adalah takwa. Patokannya adalah takwa. Takwa artinya selalu mengacu kepada petunjuk-petunjuk ilahi. Bagaimana ya, bagaimana kita hubungan kita kepada kita dengan Allah. Insya Allah dengan takwa ini janji Allah tidak mungkin. Artinya insya Allah ini problem di dunia ini ya nanti insya Allah akan diberikan jalan keluar dan kita akan mendapatkan balasan kebaikan dunia, kemudian dunia dan dia akan diberikan kemudian nanti di akhirat nanti. Dan insya Allah nanti akan mendapatkan keajaiban-keajaiban. Lebih dari itu, takwa juga akan membuat kita mendapat anugerah yang tidak disangka-sangka tadi ya. Seperti kita tahu, permasalahan kehidupan, problem kehidupan yang berbagai macam, layaknya hujan, kadang cuma rintik-rintik, kadang rintik air, yang boleh jadi justru semakin membuat indah suasana. Jadi kalau kita ada masalah kecil-kecil, kadang ya kita jangan lihat masalahnya, bisa jadi itu menjadi masalah suasana yang menyenangkan. Tapi kadang sangat deras hingga membuat pandangan kita terhalang saat menghadapi problematika kehidupan yang berat. Namun seringkali pikiran kita buntu saat kita fokus kita tuh hanya masalah saja. Itulah yang sering menghayalkan kita akhirnya muncul mestinya kita langsung mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah kalau kita tawakal, kita syukuri, maka akan ada namanya keajaiban. Sesuatu yang datang tiba-tiba, itu namanya keajaiban tanpa diusahakan alias murni pengusahaan semesta yang kemudian itu menyelesaikan masalah. Artinya kita tawakal, kita berusaha semaksimal mungkin, masalah hasilnya itu Allah. Dan sesuai ayat di atas yang kami sampaikan tadi, teman-teman, keajaiban itu memang bisa terjadi. Allah maha karena apa? Allah maha mampu untuk mewujudkan hal tersebut. Allah maha kuasa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan usaha kita sekedar berusaha dan kita terus berusaha karena Allah tidak akan pernah bosan melihat usaha kita. Ya terus kita penting tugas kita tuh berusaha dalam memperbaiki diri dan kita pasrahkan hasilnya. Karena ada yang bilang saat menghadapi masalah jangan katakan wahai Rob, aku punya masalah besar. Jangan katakan demikian, tapi katakan ya Allah wahai kau yang punya, wahai Allah kau yang maha besar dan masalah ini kecil. Karena kau lah maha besar. Ya Allah, kami memang hari ini ada masalah, tapi aku punya Allah yang maha besar. Masalah sebesar apapun itu di hadapan Allah itu kecil. Intinya namanya mindset yang sukses. Jadi pembimbingan sama ya. Jadi kita saat menghadapi masalah kita dianjurkan untuk selanjutnya apa? Berdoa memohon kepada Allah, mengadukan permasalahan kita hanya kepada Allah, bukan kepada sesama manusia, bukan sekedar optimis, ya, bukan sekedar optimis membantu, tapi Allah juga akan memberikan jalan keluar, ya, akan membawa diri kita itu tenang, membuat kita itu nyaman. Kenapa?
karena kita bisa berjurhat kepada Allah. Ya, kita berdoa dan kita menyampaikan masalah kita, dan insya Allah nanti dengan kita berusaha berdoa dan kita tidak hanya sekedar berpasrah, tapi kita telah berusaha semaksimal mungkin. Habis itu kita tawakal, kita pasrahkan semua urusan kita kepada Allah. Nah, ini ya, jadi itu teman-teman sekalian. Jadi kita pas yakin nanti Allah akan yang kita perbaiki, yaitu apa, hubungan kita, ibadah kita kepada Allah. Selanjutnya yaitu dengan kita harus yakin percaya bahwa masalah rezeki, masalah apapun permasalahan kita yang mungkin selama ini belum terselesaikan, itu mungkin karena dosa-dosa kita yang belum dihapus, ya belum termaafkan, atau mungkin dosa-dosa kita yang banyak. Kenapa? Karena kemarin kami sudah sampaikan, rezeki kita terhalang. Sejatinya rezeki itu milik Allah. Allah yang akan menentukan besar kecilnya rezeki seseorang, dan rezeki itu akan terhalang karena dosa. Rezeki itu terhalang juga karena dosa. Dan maka sekarang kita bisa membuat bagaimana kita, apakah selama ini kita telah apa itu membuat sehari-hari kita evaluasi diri kita evaluasi diri kita, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, apakah yang kita lakukan selama ini apakah membuat senang kepada Allah atau membuat murka Allah. Ya, selama ini mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, apapun yang kita lakukan selama ini lebih banyak membuat bahagia, bangga Allah, membuat takjub Allah, atau malah membuat murka Allah. Ini ya, mari kita renungi, ya, mari kita evaluasi. Jadi sehingga nanti masalah yang paling sering yang menghujani manusia adalah masalah rezeki tadi, hutang rezeki, ya penghasilan segala macam tadi, ya segala macam, ya urusan-urusan yang itu urusan-urusan bagi Allah itu kecil, ya itu bagi Allah itu sangat kecil, bagi Allah itu sangat kecil, di mana Allah menyebutkan bahwa jika bertakwa Allah akan memberikan jalan keluar, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tanpa disangka-sangka. Dan tanpa takwa yang besar, kemungkinan seseorang tidak akan mendapatkan jalan keluar dari masalah, apalagi anugerah rezeki yang tidak diduga, rezeki yang hilang atau tak jadi datang, ya juga kebutuhan yang terus saja meningkat, bisa jadi karena kita meninggalkan takwa. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, dan seorang hamba benar-benar akan terhalang dari rezeki karena suatu dosa yang dilakukannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, maka ini teman-teman sekalian, kita mungkin kita sadar atau tanpa sadar, atau dosa kita kita sengaja tanpa kita sengaja, sejatinya kita telah berbuat dosa, maka kita harus memperbanyak istighfar. Ya, mungkin kita bertanya, kenapa ya saya selama ini telah berbuat baik kok seperti ini ya, gitu ya. Itu mungkin kita tidak, ya akhirnya kita karena ada dosa-dosa yang kita tidak sadari, tanpa kita sadari ya. Jadi menurut Ibnul Qayyim juga menjelaskan, orang yang meninggalkan takwa, meskipun mungkin sebagai sebagian urusan dunianya mudah, urusan akhiratnya bakal sulit. Sejauh mana ia meninggalkan takwa? Ya, seandainya dia urusan dunia mudah, itu ada orang yang dimudahkan semua urusannya padahal dia tidak bertakwa. Ini jawabannya. Orang yang meninggalkan takwa, meskipun mungkin sebagian urusan dunia yang mudah, bisa dipastikan urusan akhiratnya bakal sulit. Sejauh mana ia meninggalkan takwa. Andai saja dia mau bertakwa, tentu kemudian yang telah diterima akan lebih sempurna lagi. Dan kalau ternyata dia juga menemukan kesulitan karena tidak bertakwa, boleh jadi Allah sebenarnya akan memudahkan dia pada urusan yang lebih bermanfaat dari apa yang sudah didapatkan tanpa. Jadi gitu, teman. Karena sesungguhnya kehidupan yang baik, yaitu hati yang nyaman, jiwa yang tenang, dan bahagia adalah nikmat dunia yang jauh lebih berharga dari nikmat yang diperoleh yang menyembah dunia. Itu penyembah dunia berupa syahwat, kenikmatan. Ya, teman sekalian. Semoga Allah senantiasa menjadikan hati kita dipenuhi dengan takwa, selalu ringan dalam mengikuti tuntunan dan menjauhi larangan yang dilarang. Dengan ini kita berharap akan dikaruniai kemudahan dalam berbagai urusan dan diberi anugerah dari arah yang tiada di sana. Dalam hidup kita pastilah terjadi banyak masalah dari ujian, dan kita merasa hidup begitu berat, bahkan
meninggalkan sholat tak pernah terlihat jalan keluar. Jadi dan apa, mengapa dan bagaimana tadi, maka ya tadi ya teman-teman sekalian, harus harus fokusnya bukan pada masalah, tapi fokusnya adalah solusi dan fokusnya kepada langsung, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana kalau ada masalah yang berat, ada problem, sumpah pikiran kita ambil wudhu ya. Insya Allah dengan ambil wudhu, kita mensucikan diri, kita mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah nanti akan begitu suci, malaikat-malaikat akan datang pada kita. Sebagaimana Quran surat Al-Baqarah ayat 222, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensuci. Kemudian setelah itu apa? Kok masih sumpah lagi? Ambil sholat sunnah. Sebagaimana diterangkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya teman-teman sekalian, jadi wudhu masih sumpah lagi, ambil sholat tentunya dengan sabar, sabar ya, sabar sholat tentunya teman-teman sekalian. Nah, dalam kita sholat kita itu dalam kita sholat itu kita akan ketemu dengan Allah, kita akan menghadap kepada Allah. Insya Allah setiap ketika berdiri untuk sholat, maka kita ada tidak ada lagi penghalang tabir antara diri kita dengan Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya sholat merupakan nikmat yang agung sebagai penengah antara permasalahan kita, kesedihan kita, masalah kita. Maka tentunya di saat sholat kita harus bahagia dan senang, di mana kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan bersolat kita itu suatu anugerah, nikmat, mukjizat yang karunia yang Allah berikan kepada melalui Rasulullah kepada umatnya. Maka jangan sholat itu sekedar hanya melepaskan, menggugurkan sholat saja, tapi persiapkan sholat kita dengan penuh istimewa, totalitas. Yang mana istimewanya dengan khusyuk pun, karena menikmati komunikasi kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kita lakukan yang kenapa demikian? Karena Allah pun juga akan memberikan yang terbaik buat kita. Bagaimana kita sholat asal-asalan? Oh, padahal Allah berikan terbaik kepada kita. Jadi ya, maka kita harus persiapkan sholat dengan sebaik mungkin. Selanjutnya yaitu memperbanyak membaca Al-Quran, dan apabila dibaca, kenapa? Dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Ya, ya rahmat dari Allah. Rezeki itu sudah pasti, tapi rahmat itu tambahan-tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi membaca Al-Quran salah satunya agar diri kita tenang, nyaman. Kalau diri kita tenang, nyaman, kita akan mampu menyelesaikan masalah yang akan datang dengan sendirinya, karena Allah memberikan senangan, kelegaan, melepaskan kepayahan, dan kita pasti senang, dan kebahagiaan tidak akan datang. Dan sekali lagi kita memperbanyak berdoa kepada Allah, sebagaimana Rasulullah pernah berdoa, wahai zat yang maha hidup dan lagi berdiri. Wahai, ini doa Rasulullah, wahai zat yang maha hidup lagi berdiri sendiri, dengan kasih sayangmu saya memohon pertolongan. Ini Rasulullah sendiri juga berdoa demikian, dan doa yang sangat bermunajat, ada doa yang kita bermunajatkan, doa yang sangat bermanfaat untuk menghilangkan sebuah musibah, baik sebelum turunnya bencana. Jadi doa itu bisa menghalau bencana. Doa itu dapat menghalau bencana. Kenapa? Tidak ada yang mampu menolak takdir, bencana, atau apapun kecuali doa. Teman-teman sekalian, mungkin saat ini kita ditakdirkan ada masalah. Mungkin saat ini kita ditakdirkan rezeki kita susah sedikit. Mungkin saat ini kita ditakdirkan sulit. Apapun, masalah ekonomi, masalah jodoh, masalah apapun. Namun ada yang bisa merubah kondisi itu semua, yaitu apa? Yaitu dengan doa. Tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali dengan doa. Ini berdoa. Selanjutnya setelah berdoa, berusaha berdoa, takwa, berusaha berdoa, ikhtiar, berserah sabar. Jadi apa dengan apa? Bertakwa dan berserah diri kepada Allah. Sebagaimana Quran surat Tolak ayat 3, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya, mencukupkan. Kita perlu ini cukup, kita butuh ini cukup, butuh ini cukup, butuh ini cukup, luar biasa, mencukupkan ya. Nah, ini sebagai kuat tentang keutamaan tawakal,
di mana tawakal merupakan sebab terbesar memperoleh maslahat dan dengan tawakal kita menolak para bahaya dan Allah Subhanahu wa taala mengatur segala urusan kita. Jadi insya Allah nanti dengan tawakal berusaha dan dari itu semua tadi yang kami sampaikan, yaitu insya Allah nanti dikuatkan lagi dari Quran surat Yunus ayat 3 yang maknanya kemudian dia bersemayam di ars untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali Allah SWT. Jadi segala sesuatu yang mengatur segala urusan apapun urusan kehidupan kita, Allah SWT. Jadi tidak ada pilihan lain selain mendekatkan diri, tawakal dan berusaha dan berdoa terus serah diri. Selanjutnya bertawakal kepada Allah karena Allah diterangkan maha pengatur segala urusan. Hendaklah kita semua merasa yakin bahwa apa yang kita kerjakan untuk segera bisa keluar dari sebuah masalah hanya merupakan sebab sarana, namun tetap yang mengatur segala alam semesta Allah Allah wa Allah azza wa jalla. Maka apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak ia kehendaki tidak akan terjadi, dan kita yakin apapun yang terjadi pada kita hari ini ya kita syukuri, inilah yang terbaik. Dan untuk mendekatkan diri kepada Allah tentunya bagaimana, nah, salah satunya tadi sudah dengan bersedekah ya, insya Allah terangkan dengan sedekah nanti akan insya Allah, wahai orang-orang yang beriman, sabar sebarkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada kamu sebelum tibanya hari kiamat yang tidak ada jual beli padahal dan tidak ada kawan yang memberi manfaat serta tidak ada pula pertolongan syafaat dari orang-orang kafir. Mereka itulah orang-orang yang zalim tentang sedekah bisa menjadi jalan keluar bagi permasalahan yang tidak perlu melakukannya karena kita hanya perlu mencobanya untuk selalu bersedekah dengan ikhlas Quran. Nanti teman-teman bisa buka Quran surat Al-Baqarah ayat 254, itu salah satu jalan yang menyebabkan Allah akan memberikan jalan keluar yang dengan kemudahan dan dari arah yang tanpa disangka-sangka, apalagi di bulan Muharram ini insya Allah ya teman-teman, monggo kita memperbaiki diri. Semua kebenaran datang dari Allah dan semua kesalahan dari diri saya pribadi. Mari kita bersama-sama kita berdoa, kita bersedekah dengan doa untuk Rasulullah, untuk putrinya Fatimah, untuk para sahabat, ya, untuk orang tua kita, untuk teman-teman kita, untuk hajat-hajat kita semuanya dengan membaca 3 Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mau dilanjut. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja. Wabussatil jibalu bassa.
فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يستهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مهدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم كظل من يحموم لا بريد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك كفين وكانوا يؤثرون على الحنس العظيم وكانوا إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين
Afabihadzal haditsi antum mudhinun fataj'aluna rizqakum annakum tukadzibun walaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tamturun fanahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun walaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanu wa jannatu na'im wa amma in kana min ashabil yamin fasalamul laka min ashabil yamin wa amma in kana minal mukatsibin nadzolin fanuzulum min hamim fatasqiyatu jahim inna hada lawa haqqul yakin fasabbih bismi rabbikal adim sadaqallahul adim.